Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hasan. Saya adalah salah satu dosen program studi ilmu perikanan Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Oceanografi Perikanan sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada aspek pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Pada mata kuliah ini berbobot 3 SKS dilaksanakan pada semester 5 dengan kode mata kuliah IP 534. Adapun deskripsi umum mata kuliah ini adalah Oceanografi Perikanan merupakan mata kuliah yang membahas tentang prinsip dasar oceanografi seperti faktor fisik, kimia, biologi, dan geologi yang keterkaitannya dengan ekosistem perikanan. Mahasiswa akan mempelajari berbagai teknik pengukuran dan analisis data oceanografi yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Dengan pemahaman ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep oceanografi dalam mendukung pengelolaan perikanan secara ilmiah dan berkelanjutan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan bermasyarakat, menjunjung tinggi nilai etika, moral, dan keilmuan dalam bidang perikanan dan kelautan, serta memiliki sikap tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan, dan kesadaran konservasi sumber daya perairan. Kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam bidang perikanan berbasis oceanografi dan mampu mengembangkan teknologi dan metode oceanografi untuk mendukung perikanan berkelanjutan. Ketiga, mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi parameter oceanografi yang berpengaruh terhadap sumber daya perikanan dan mampu memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dalam analisis oceanografi perikanan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa diharapkan 1. Mampu menguasai konsep dasar oceanografi perikanan. Kedua, mampu menganalisis parameter oceanografi perikanan dan produktivitas primer yang berpengaruh terhadap kelimpahan dan distribusi ikan. Ketiga, mampu mengembangkan strategi pengelolaan perikanan berbasis ekosistem dengan mempertimbangkan faktor oceanografi dan dampaknya terhadap stok ikan serta lingkungan perairan. Adapun pokok bahasan atau materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah 1. Laut sebagai sistem fisik, struktur fisik laut, karakteristik laut, dan siklus hidrologi. Kedua, temperatur laut, radiasi matahari, interaksi laut dan udara, serta temperatur muka laut. Ketiga, oceanografi fisik dan hubungannya dengan perikanan. Keempat, oceanografi kimia dan kualitas perairan. Kelima, oceanografi biologi dan hubungannya dengan ekosistem perikanan. Keenam, oceanografi geologi dan hubungannya dengan habitat perikanan. Ketujuh, fenomena oceanografi global dan dampaknya terhadap perikanan. Kedelapan, teknik pengukuran dan analisis oceanografi dalam perikanan. Dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah pengelolaan perikanan berbasis oceanografi. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau student centered learning. Penerapan metode pembelajaran ini dianggap dapat mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Metode student centered learning yang dilaksanakan dalam mata kuliah ini yakni contextual instruction dan discovery learning. Diintegrasikan dengan pembelajaran konvensional yakni sistem ceramah oleh dosen. Adapun metode pembelajaran contextual instruction merupakan pembelajaran konseptual yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi sebenarnya atau dunia nyata yang menarik bagi mahasiswa, sehingga diharapkan terjadi peningkatan motivasi untuk belajar.
Media pembelajaran disesuaikan dengan materi, menggunakan PowerPoint dan buku serta modul untuk menjelaskan materi kuliah yang saya sampaikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan. Demikian tentang deskripsi mata kuliah Oceanografi Perikanan. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video pembelajaran mata kuliah Oceanografi Perikanan. Demikian, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan kuliah, yaitu mata kuliah Oceanografi Perikanan. Seperti pada umumnya, seperti pada kuliah-kuliah sebelumnya, mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dan 2 kali evaluasi. Nah, di pertemuan ke-8, dari sekalian, di pertemuan ke-8 ini kita akan evaluasi dalam bentuk UTS. Dan di pertemuan ke-16 kita akan melakukan UAS atau ujian akhir semester. Nah, mata kuliah ini dari sekalian adalah salah satu mata kuliah wajib. Salah satu mata kuliah wajib yang harus kalian luluskan. Karena kenapa? Kalau kalian tidak lulus di mata kuliah ini, maka kalian akan diulang di semester berikutnya. Karena sifatnya wajib. Nah, seperti itu. Terus, mata kuliah ini saya sangat harapkan kepada adik-adik semua untuk hadir setiap pertemuan. Karena kenapa? Karena kalau kalian sudah tidak hadir di satu kali saja pertemuan, maka kalian akan terlambat. Karena saya sudah menyusunnya step by step sehingga dari pertemuan 1, 2, 3 sampai seterusnya itu dia berangkai atau dia sistematis. Maka kalau ada dari teman-teman yang tidak hadir, tolong nanti kejar materinya atau menunjuk kepada teman-teman yang sudah melaksanakan kuliah ini. Baik. Nah, tujuan pembelajaran mata kuliah ini ada 3 capaian pembelajaran. Nah, harapan saya dan harapan kita semua, harapan prodi ilmu perikanan, setelah mengikuti kurikulum ini ya sekalian, maka mahasiswa harus mampu menguasai konsep dasar oceanografi perikanan. Konsep dasar bagaimana itu oceanografi. Apa sih sebenarnya oceanografi? Setelah itu baru kita kaitkan dengan sektor perikanan. Karena ini penting, karena tidak bisa terpisah antara oceanografi dan perikanan. Yang kedua dari sekalian, yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis parameter oceanografi perikanan dan produktivitas primer yang berpegang terhadap pelimpahan dan distribusinya. Nah, ini kenapa penting? Karena parameter oceanografi ini menentukan produktivitas primer terhadap distribusi ikan. Karena kita ketahui bersama bahwa ikan itu selalu mencari tempat yang dimana menyukai atau tempat itu dia subur. Nah, yang ketiga, mampu mengembangkan strategi pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Nah, berbasis ekosistem dengan mempertimbangkan faktor oceanografi dan dampaknya terhadap stok ikan serta lingkungan perikanan. Nah, ini penting. Kenapa berbasis ekosistem? Karena banyak sekarang yang terjadi di Indonesia ini, yang dimana ekosistem itu rusak akibat pengelolaan perikanan yang tidak bertanggung jawab. Maka harapan saya dan harapan prodi ilmu perikanan Institut Teknologi dan Industri Muhammadiyah Walaupun ini adalah bagaimana mahasiswa itu mampu memberikan strategi pengelolaan perikanan itu untuk Indonesia dan khususnya di Sulawesi Tenggara. Nah,
bahas selama di 16 kali pertemuan. Mulai dari oseanografi, apa itu konsep dasar oseanografi, sampai dengan apa itu, bagaimana oseanografi itu dampaknya terhadap stok ikan dan lingkungan. Ya, baik. Sekarang kita masuk kepada inti perkuliahan kita hari ini. Nah, definisi oseanografi. Apakah sebelumnya pernah dengar apa itu oseanografi? Pernah. Oseanografi. Apa itu oseanografi? Ada yang tahu? Ya, bisa. Apa oseanografi? Oseanografi yang pernah saya baca, oseanografi adalah bagian dari ilmu kebumian yang membahas tentang laut dan ikan. Oke, bagian daripada ilmu kebumian, bagian ilmu bumi yang membahas tentang laut dan ikan. tentang laut. Ada lagi? Ya. Ilmu yang mempelajari tentang fisika, kimia dan biologi. Ya. Ada lagi? Nah, kedua apa yang telah disampaikan oleh teman-teman itu betul adalah bagian daripada oseanografi. Nah, sekarang kita lihat definisi oseanografi. Oseanografi adalah bagian dari ilmu kebumian atau earth science yang mempelajari laut, samudra beserta isinya dan apa yang berada di dalam hingga kelak samudra. Nah, betul. Jadi oseanografi itu adalah bagian dari kebumian. Karena di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana karakteristik oseanografi itu, salah satunya seperti disampaikan oleh teman kalian tadi adalah karakteristik fisik, kimia, dan inilah yang akan kita tuntaskan di pertemuan pertama kita kali ini. Nah, baik. Nah, kenapa ini penting? Karena ilmu perizinan itu sebenarnya tidak terlepas dari oseanografi. Nah, itu. Jadi penting. Kenapa mata ini wajib diterapkan di program studi ilmu perikanan dan program semua tapi adalah karena dia tidak bisa terpisahkan antara sektor perikanan dengan oseanografi. Nah, sekarang kita kaitkan antara oseanografi dengan sektor perikanan. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu perikanan? Ayo, siapa? Apa itu perikanan? Ada yang tahu? Ayo, ya. Apa itu perikanan? Itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan di sumber daya perikanan. Nah, kaitannya antara definisi oseanografi dengan perikanan, menurut Hadi dari sekalian, pengertian oseanografi perikanan menurut Hadi adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai gambaran tentang laut dan siklus kehidupan serta tingkah laku ikan. Nah, makanya oseanografi dan perikanan itu adalah ilmu yang harus disatukan, tidak bisa dipisahkan. Ada kaitan yang hidup di darat, hidup di selain di laut atau di air tawar? Ada tidak? Nah, makanya ini kita pelajari ini sehingga kita bisa kaitkan antara oseanografi dengan sektor perikanan. Coba kita lihat lagi. Ilmu pengetahuan yang membahas mengenai gambaran tentang laut. Nah, hari ini di pertemuan pertama kita ini kita akan membahas lebih banyak tentang laut ini. Apa sih bagaimana karakteristiknya laut itu? Bagaimana laut itu dia bisa
dihidupi oleh banyak organisme di dalamnya. Ini yang akan kita kupas di pertemuan kita kali ini, termasuk sifat-sifat fisik, air laut, kimia, dan biologi lainnya. Nah, siklus kehidupan serta tingkah lakunya sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan faktor-faktor sekitar perairan. Nah, penting karena kenapa? Karena kita ketahui bersama bahwa di mata kuliah sebelumnya bahwa ikan itu selalu berada pada apa? Selalu berada pada daerah yang mereka sukai atau berada pada daerah yang mereka sukai. Salah satunya kalau kita berbicara tentang tingkah laku ikan, berarti yang berpegang itu adalah suhu. Karena kenapa? 1% saja berubahnya itu suhu perairan, maka ikan itu dia bisa pergi. Karena kenapa? Karena dia sangat sensitif terhadap suhu. Nah, karena biasanya perairan ini dulu banyak ikan, kenapa sudah tidak ada? Karena berpengaruh di suhu itu. Nah, terus ilmu itu mencakup kurang lebih faktor biologi, faktor kimia, faktor fisika, dan faktor biologi. Nah, inilah penting pertemuan pertama kita kali ini. Kita akan mengupas banyak tentang faktor biologi, faktor fisika, terus faktor biologi dan kimia dan Nah, inilah di pertemuan pertama kita kali ini kita akan membahas dan mengupas tentang faktor oceanografi. Ya. Sudah mulai dengan gambaran? Sudah tahu? Ya. Oke. Konsep dasar oceanografi perikanan. Nah, ini penting konsep dasar oceanografi perikanan supaya kita tidak lari kemana-mana mata kuliah ini. Artinya penjelasan saya dan materi yang didapat oleh teman-teman sekalian itu tidak lari kemana-mana. Kita harus fokuskan dulu. Setiap kali pertemuan itu kita fokuskan pada materi yang saya bawakan. Konsep dasar oceanografi perikanan. Pembelajaran tentang oceanografi perikanan penting bagi kita untuk dapat menentukan distribusi ikan. Nah, kita tutup dulu. Penting bagi kita untuk dapat menentukan distribusi ikan. Nah, inilah pentingnya kita belajar oceanografi perikanan supaya apa? Supaya distribusi ikan. Apa itu distribusi ikan? Perjalanan atau migrasi ikan itu bisa kita menentukan. Makanya di nanti pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga, keempat, kelima itu kita sudah akan membahas tentang citra satelit. Melihat ikan distribusi itu dengan menggunakan citra satelit. Nah, terus migrasi ikan, perpindahan ikan dari tempat satu ke tempat yang lain. Contohnya ikan pelagis. Ikan pelagis itu kita ketahui bersama bahwa dia riwayatnya itu jauh. Sehingga insya Allah kita di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang migrasi ikan. Yang berikutnya, reproduksi ikan. Nah, kalau kita berbicara reproduksi ikan, biasanya suhu juga itu mempengaruhi ikan itu reproduksi. Karena kita ketahui bersama bahwa ada waktu-waktu tertentu kalau ikan mendapatkan daerah atau suhu, dia bisa memicu melakukan istilahnya kalau masalah itu kawin, melakukan penjara. Terus penentuan daerah penangkapan ikan ini penting. Penentuan daerah penangkapan ikan inilah yang biasanya negara-negara tetangga seperti Jepang itu mereka itu bukan lagi menganut mencari
tetapi menangkap ikan. Dia menangkap ikan. Kalau kita kan kalau ke bagian besar kita punya nelayan Indonesia itu masih tradisional, maka mereka itu mencari ikan. Masih belum tahu bahwa daerah penangkapan ikan atau fishing ground itu dia berada pada posisi mana. Nah, kaitannya dengan citra satelit ini kita sudah akan tahu bahwa daerah penangkapan ikan itu dia berada pada titik di situ. Nah, gitu. Makanya penting kita mempelajari oceanografi perikanan ini. Terus penggunaan alat penangkapan ikan dan metode penangkapan ikan dengan problem yang ada pada ilmu oceanografi berupa fisika, biologi, kimia dan geologi yang dipadukan dengan ilmu perikanan yang kaya itu. Oceanografi perikanan penting untuk dipelajari sehingga proses kegiatan perikanan dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini berjalan dengan baik itu efisien dan efektif. Begitu. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan di satu sisi tentang ilmu oceanografi, maka kita pendugaan dalam penangkapan ikan itu dia berasumsi. Kita menduga-duga. Kalau nelayan kita dulu itu namanya naluri. Oh, di sini tidak ada penangkapan ikan yang bagus. Naluri mereka. Sementara di perkembangan teknologi ini sudah harus kita gunakan teknologi. Sekarang itu ada salah satu alat bantu penangkapan ikan itu dengan alat namanya fish finder. Fish finder itu salah satu alat bisa mendeteksi keberadaan ikan. Itulah teknologi perkembangan teknologi yang pada akhirnya kalau kita abaikan perkembangan teknologi itu maka akan mengharapkan kita menjadi tertinggal. Makanya di Indonesia itu banyak yang masih menggunakan tradisional. Nah, kita masuk kepada faktor fisika oceanografi. Nah, di satu sisi kalau kita berbicara tentang faktor fisika, faktor fisika air laut oceanografi berarti salah satunya adalah gelombang. Ini penting. Apa itu gelombang? Armin, tolong baca. Apa itu gelombang? Gelombang adalah pergerakan naik turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva. Oke. Gelombang adalah pergerakan naik turun air laut. Inilah salah satu sifat fisik air laut. Nah, tapi kan kalau kita lihat dia berbentuk kurva. Itulah biasanya juga kalau gelombang ini dipegang oleh berbagai faktor. Salah satunya juga angin. Tapi sebentar kita akan bahas. Nah, gelombang itu pergerakan air turun dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang berbentuk kurva. Faktor yang mempengaruhi gelombang yang pertama adalah kecepatan angin. Maka ingat kalau juga angin itu sementara kencang, tunda-tunda kita akan pergi menangkap ikan. Betul tidak? Jangan paksakan. Hari ini di Kabupaten Wakatobi ada laki yang menjadi korban keganasan air dan gelombang. Ya. Maka tidak bisa kita pandang enteng salah satu pergerakan angin yang pada hari ini membentuk gelombang yang besar di air laut. Ini penting kita pelajari. Sehingga dari konsep-konsep ini kita bisa tahu bahwa padahal air laut itu padahal gelombang itu dia naik dipengaruhi oleh kecepatan angin. Terus waktu lamanya hembusan angin atau panjang dari hembusan angin yang kedua yaitu topografi profil air laut dan bentuk pantai. Nah, ini yang pada akhirnya hembusan angin yang terus menerus jalan hembusan angin yang kedua yaitu topografi profil topografi dan bentuk pantai itu sangat berpengaruh bagaimana angin itu dia bisa membentuk sebuah pantai.
Ingat, penting. Inilah yang pada akhirnya kadang-kadang pelaut nelayan memperhatikan ini gelombang sehingga mereka pada akhirnya itu was-was untuk melakukan penangkapan sehingga apa saja tidak terjadi yang tidak diinginkan. Ini penting ya dari sekalian. Kenapa penting? Karena berkaitan dengan nyawa nelayan. Siapa tahu dari sekalian ini ke depannya itu menjadi seorang pengusaha dan ada karyawan nelayannya. Oh, baik. Selain gelombang apa lagi? Arus. Nah, Irman, mau baca? Arus adalah pergerakan air laut secara horizontal dan vertikal memiliki keseimbangan menurut Kutub Barat dan FRS 1980. Ya, arus adalah pergerakan air laut secara horizontal dan vertikal. Nah, dari sini kita simpan dulu. Arus, ingat, arus ini saya menentukan distribusi ikan. Karena kenapa? Karena biasanya arus itu selalu membawa yang namanya unsur hara. Apa unsur hara? Makanan fitoplankton yang pada akhirnya banyak terjadi dalam bentuk makanan yang ada di sini. Toh, ingat arus itu bukan hanya begitu saja, hanya unsur saja. Toh, padahal arus juga itu ada yang vertikal. Makanya hati-hati. Biasanya kalau kita tidak tahu hal yang seperti itu, jangan sampai kita pergi berenang di laut padahal arusnya belum di bawah. Toh, jadi dari sini, dari pertemuan ini ada sudah ada gambarannya. Padahal arus laut itu tidak selamanya dia horizontal, tetapi ada yang vertikal. Toh, nah ini inilah salah satu gambaran faktor fisika air laut yang pada akhirnya itu berpengaruh terhadap arus. Terus peranan arus distribusi. Peranan arus distribusi dari yang masih perdebatan menunjukkan bahwa ikan merespon dan bereaksi ke beberapa arah arus. Transportasi hara dengan adanya arus dapat memindahkan zat hara dari satu tempat ke tempat yang lain seperti upwelling sebagai penyuburan perairan. Nah, kita lihat di sini. Peranan arus distribusi dan tingkat lakukan hasil proyek menunjukkan bahwa ikan merespon dan bereaksi ke beberapa arus. Nah, ini juga biasanya digunakan kepada orang yang menangkap ikan. Karena kenapa? Terakhir saya diskusi dengan nelayan. Di saat dia menempatkan spot penangkapan atau fishing rod, tiba-tiba beberapa saat kemudian fishing rod itu tidak lagi menjadi fishing rod atau tidak ikan banyak terdapat di situ, tiba-tiba tidak mendapatkan ikan di situ. Setelah mereka berasumsi, insya Allah kita lanjut lagi di materi berikutnya. Bila ini saya